Di era 90-an ada berbagai film kartun yang digemari, hari Minggu adalah hari yang sangat dinanti-nanti anak era 90-an, begitu melekat di benak anak-anak yang menikmati hiburan layar televisi pada zamannya. Film kartun benar-benar menjadi salah satu hiburan yang begitu dinantikan. Terutama bagi anak generasi 90-an kala itu. Masa sebelum generasi muda sibuk dengan gadget dan smartphone. Di mana imajinasi anak kala itu tengah hangat-hangatnya mudah dikembangkan. Dan inilah 10 film kartun tahun 90-an versi akhir. Yang pertama ada Wedding Peach. Wedding Peach bercerita tentang 3 gadis remaja yang bernama Momoko Hanasaki, Yuri Tanima, dan Hinagiku Tamano. Mereka adalah gadis-gadis terpilih yang bertugas melawan kejahatan di bumi. Mereka semua dipilih oleh Aphrodite sang ratu di Angel World. Mereka semua harus melawan Rhaindevila seorang ratu iblis. Saat sedang bersama teman-temannya tiba-tiba datang Pluie bersama hewan iblis yang bernama Jamape. Mereka berdua adalah utusan Rhaindevila untuk mencari Saint Someting For. Pluie melihat Momoko menggunakan cincin, ia mengira bahwa itu adalah Saint Someting For. Momoko yang tak mau melepas cincin peninggalan orang tuanya itu menjerit-jerit ketakutan. Tiba-tiba datang seorang pria tampan yang ternyata seorang bidadari bernama Limone. Limone menolong Momoko dan memberikan Saint Mirror supaya dapat berubah menjadi Wedding Peach dan menolong teman-temannya yang berada dalam pengaruh Jamape. Momoko pun berubah wujud dengan mengucapkan, Wedding Beautiful Flower. Momoko pun berubah wujud menjadi seorang bidadari yang menggunakan baju pengantin. Untuk menyadarkan teman-temannya yang sedang dalam pengaruh Jamape, ia pun mengubah bouquet yang dipengannya menjadi Lovely Opera Sentampet. Dan itulah awal kemunculan Wedding Peach. Yang kedua ada Sailor Moon. Sailor Moon bercerita tentang kepahlawanan 5 gadis dengan kekuatan super dari elemen-elemen alam dan tata surya melawan berbagai musuh dari kegelapan. Mereka memiliki misi mencari sang putri bulan dan kristal perak. Yang ketiga ada Dragon Ball. Dragon Ball menceritakan tentang petualangan seorang bocah lelaki bernama Son Goku yang tinggal di pegunungan. Nasib Goku berubah ketika ia bertemu Bulma, gadis jenius yang mengajaknya mencari bola naga. Dikatakan bila seseorang berhasil mengumpulkan bola naga yang tersebar di seluruh dunia, maka keinginannya akan terwujud. Akhirnya, Goku dan Bulma pun memulai petualangan mengumpulkan bola tersebut serta menghadapi banyak tantangan di sepanjang perjalanannya. Yang keempat ada Ninja Hattori. Ninja Hattori bercerita tentang Kenichi Mitsuba, 10 tahun, adalah anak biasa, namun kurang pintar, yang pergi ke sekolah dasar untuk belajar. Sementara itu seorang ninja kecil bernama Hattori Kanzo berteman dengan Kenichi, dan akhirnya menjadi bagian dari keluarga Mitsuba bersama dengan saudaranya, Shinzo dan anjing ninjanya, Shishimaru. Hattori membantu Kenichi dengan berbagai masalah yang dihadapinya dan terus menjaganya sebagai seorang teman yang baik. Yumeko-chan adalah gadis yang disukai oleh Kenichi. Sedangkan Kimimaki, seorang ninja dari Koga dan kucing ninjanya, Kagechio selalu membuat masalah dengan Kenichi, sehingga Kenichi meminta Hattori untuk membalas dendamnya. Meskipun Hattori adalah teman yang baik, Kenichi kadang-kadang berkelahi dengan Hattori karena kesalahpahaman yang dibuat oleh Kinimaki. Kadang-kadang Jippo, Togejiro dan Tsubame juga membantunya. Banyak bagian cerita ini yang mirip dengan Doraemon, seperti tokoh, watak dan perannya, mengingat memang penulis keduanya merupakan orang yang sama. Yang kelima ada Doraemon. Doraemon berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi, yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita, setelah gagal dalam ulangan sekolahnya atau diganggu oleh Giant dan Suneo. Nobita selalu mendatangi Doraemon untuk meminta bantuannya. Kemudian Doraemon biasanya akan membantu Nobita dengan menggunakan peralatan-peralatan canggih dari kantong ajaibnya. Peralatan yang sering digunakan misalnya, baling-baling bambu, dan pintu kemana saja. Seringkali, Nobita keterlaluan menggunakan peralatannya dan malah terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar. Yang keenam ada Crayon Shinchan. Crayon Shinchan bercerita tentang kehidupan sehari-hari seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun bernama Shinosuke Nohara atau yang bisa dipanggil dengan sebutan, Shinchan. Dia sangat menyukai biskuit coklat merek Chochobi, dan seorang pahlawan Super TV bernama, Pahlawan Bertopeng, dan tidak suka makan paprika hijau. Dia merupakan seorang pemalas, suka makan dan tidur, pelit,
Keras kepala, membayangkan hal-hal, tidak bisa menolak hal-hal baik, berpendirian dan kurang ajar yang persis seperti ibunya sedangkan satu-satunya hal yang sama dengan ayahnya adalah suka menonton dan menggoda wanita muda yang cantik. Walaupun begitu dia selalu menjaga adiknya, Himawari dan bersama keluarga serta teman-temannya yang tinggal di Kasukabe. Yang ketujuh ada Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan bercerita tentang kehidupan sehari-hari seorang gadis cilik bernama Maruko. Maruko-chan diceritakan tinggal bersama orang tua, kakak perempuan, serta kakek dan neneknya. Mengingat banyaknya anggota keluarga dalam satu rumah, tentu ada saja konflik kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar Maruko. Maruko-chan sendiri masih duduk di bangku kelas 3 SD. Ia digambarkan sebagai anak perempuan yang ceria, tapi kadang suka berbuat ulah. Bahkan, tak jarang ia terjebak dalam suatu masalah bersama teman-teman sekolahnya dan harus mencari jalan keluarnya. Yang kedelapan ada Hamtaro. Hamtaro bercerita tentang seekor hamster yang bernama Hamtaro, memiliki hubungan yang baik dengan pemiliknya. Selain itu dia juga akan selalu ada saat teman-temannya membutuhkan pertolongan. Yang kesembilan ada Inuyasha. Inuyasha bercerita tentang Kagome, seorang gadis sekolah berusia 15 tahun yang jatuh ke dalam sumur dan dibawa kembali ke masa lalu. Sesampainya di periode Sengoku di Jepang, dia bertemu dengan iblis setengah manusia setengah anjing Inuyasha. Setelah secara tidak sengaja menghancurkan permata sikon yang suci, Inuyasha dan Kagome melakukan perjalanan untuk memulihkan pecahan yang tersebar di seluruh Jepang. Dalam pencarian mereka bergabung dengan berbagai karakter dan melawan Sesomaru, saudara tiri Inuyasha, dan setengah iblis jahat Naraku. Yang ke-10 ada P-Man. P-Man bercerita tentang seorang superhero bernama Birdman yang mempunyai tugas menjaga keamanan di alam semesta. Birdman akhirnya menugaskan seorang anak kelas 4 SD yang bernama Mitsuo yang menggunakan jubah dan topeng. Mitsuo akhirnya berubah menjadi P-Man. Ia juga dibantu oleh Piggle, Bubi, dan Fatman. Dan itulah 10 rekomendasi film kartu tahun 90-an versi Akiro Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.